Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serliana, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam semester 5. Baik, di sini saya akan membahas salah satu materi yang telah dipelajari yang berjudul Paradigma Pembangunan dan Masalah Gender dalam Developmentalisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan masalah gender dan pembangunan. Gender adalah variabel kompleks yang merupakan bagian dari konteks sosial budaya, ekonomi, dan politik. Gender juga relevan bagi kerja gerakan masyarakat sipil. Gender adalah perbedaan yang dikonstruksi secara sosial antara laki-laki dan perempuan, sedangkan jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Karena terkonstruksi secara sosial, perbedaan gender tergantung pada usia, status perkawinan, agama, etnik, budaya, ras, dan seterusnya. Perbedaan jenis kelamin tidak banyak tergantung pada variabel-variabel tersebut. Sejak beberapa dekade belakangan ini, kalangan analisis pembangunan telah mengakui adanya kebutuhan untuk memastikan perihal gender dianalisis dan diintegrasikan ke dalam proyek-proyek pembangunan. Dalam mengintegrasikan gender pada pembangunan, para praktisi pembangunan merespon kebutuhan prioritas perempuan dan laki-laki sambil memperhatikan efek-efek dari dampak yang bisa menguntungkan dan merugikan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, mengapa gender relevan bagi pembangunan. Dalam pembahasan soal gender, praktisi pembangunan dan aktivis gerakan sosial memperhatikan kesenjangan yang ada di antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak-hak, tanggung jawab, akses, dan penguasaan terhadap sumber daya alam, serta pengambilan keputusan dalam keluarga. Di komunitas dan tingkat nasional, laki-laki dan perempuan kerap kali memiliki perbedaan dalam prioritas, hambatan, dan pilihan terkait dengan pembangunan, serta dapat memengaruhi dan dipengaruhi secara berbeda oleh proyek-proyek pembangunan dan penanganan kampanye. Untuk meningkatkan efektivitas, pertimbangan tersebut perlu disikapi dalam semua perencanaan dan penanganan program dalam kampanye. Jika pertimbangan tersebut tidak disikapi secara serius dan memadai, tindakan-tindakan tersebut tidak saja hanya akan menghasilkan inefisiensi serta tidak berkelanjutan, tetapi juga dapat memperburuk kondisi ketidaksetaraan yang ada. Yang kedua, arah historis pengintegrasian gender dan pembangunan. Pendekatan awal mencakup penargetan perempuan dalam perencanaan dan intervensi proyek yang berfokus pada perempuan sebagai kelompok terpisah. Hal ini bisa disebut sebagai perempuan dalam pembangunan. Kritik terhadap pendekatan ini menuding bahwa pendekatan ini tidak mengurus soal laki-laki, yang lalu mendorong munculnya model yang disebut gender dan pembangunan atau GDP, yang lebih berkonsentrasi pada perencanaan dan intervensi proyek yang berkhusus pada proses pembangunan yang mentransformasikan relasi gender. Tujuan dari GDP adalah membuat perempuan mampu berpartisipasi secara setara dengan laki-laki dalam menentukan masa depan bersama. Maka dari itu, pendekatan kesetaraan gender mengenai laki-laki dan perempuan dan merupakan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menganalisis dan merencanakan intervensi pembangunan karena mempertimbangkan situasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender bertujuan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam menyikapi permasalahan mereka terkait pembangunan, mereformasi lembaga-lembaga untuk membangun hak-hak dan peluang yang setara, serta mendorong perkembangan ekonomi yang memuatkan kesetaraan partisipasi. Pendekatan semacam ini bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan yang terus ada
terkait akses terhadap sumber daya alam dan kemampuan untuk mengemukakan pendapat. Yang ketiga, maskulinitas. Maskulinitas juga diakui oleh para spesialis dan aktivis dalam bidang ini, bahwa perilaku laki-laki perlu disikapi dalam konteks kerja gender, kecuali para laki-laki melawan perilaku, sikap, dan pola asuh yang mengekalkan kesenjangan gender. Tidak akan terjadi perubahan hal dalam ketidakadilan dan kekerasan gender. Yang keempat, gender dalam gerakan sosial. Di seluruh dunia, orang mengorganisasikan diri untuk melawan dan mengakhiri ketidakadilan gender di segala bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Namun demikian, untuk meraih keberhasilan perjuangan ini, perlu melibatkan dan memprioritaskan kesetaraan gender dan struktur organisasi sendiri, sebagaimana perlu juga mencakup dalam analisis dan metodologi untuk perubahan. Kemudian saya akan membahas tentang paradigma pembangunan dan masalah gender dalam developmentalisme. Baron dan Bain 2004 mengungkapkan bahwa elemen identitas pribadi yang paling krusial adalah penggolongan diri seseorang, apakah sebagai perempuan atau laki-laki. Dalam ratusan cara sejak seseorang dilahirkan akan selalu diingatkan mengenai gender, dapat melalui nama pertama, cara berpakaian, cara berperilaku, bahkan hingga cara orang lain merespon. Gender itu sendiri menurut Faki 2013 merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial ataupun kultural, baik melalui keagamaan maupun negara. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.